Kita pilih dulu. Di sini ada HP dan yang mau kita garap kali ini adalah ini, yaitu pergantian LCD. Ya, LCD diganti ya, ada juga kita salah-salahnya. Kebanyakan juga counter ya yang gua ketahui itu. Contoh aja ya ini, ganti LCD-nya ke orang ya mungkin gua telat kali ya bukanya karena keseringan tuh habis zuhur gua buka toko ini. Itu ganti anti goresnya ke gua. Mungkin dia hanya buka menerima jasa servis doang, nggak ada anti gores ataupun aksesorisnya. Ininya sering banget ya kelihatan ataupun ngangkat-ngangkat. Itu pun sekelas counter ya yang udah buka toko. Tapi kenapa lemnya itu belepotan? Jadi ya sekelas gua yang pemula dan kalian pun juga yang pemula jangan ngeremehin buat ganti LCD. Resiko juga itu masih tanggung oleh pihak kita loh, pihak counter. Nah buat kalian semua yang ingin melakukan pergantian LCD rumahan itu cukup mudah dan gampang sekali supaya kelihatan rapi sekali. Rapi seperti inilah. Nah gue bakal yakinin kalian bahwa kerapiannya itu bakalan seperti ini. Menggunakan LCD yang biasa merek OG ini. Oh iya, ini adalah Pipo Y20, Y21 ya. Ini sama aja. Ini gue beli di online yang pada video sebelumnya. Online mana yang gue rekomendasiin. Ya kalian tinggal cek aja pada video sebelumnya. Jadi kita bakalan ganti LCD pada Pipo Y20 ini. Y21 ya. Oke, jadi ini tuh langsung main lab ya. Jadi kita itu enggak record di belakang tuh suaranya. Jadi suaranya langsung karena ini udah malam juga pukul 12 malam. Tapi kondisi toko saat ini tuh belum tutup. Yang pertama kita buka SIM tray. Ini enggak ada kartunya. Karusel pun juga minta santai aja untuk servisnya. Keuangan sekarang lagi sakit. Jadi susah banget faktor keuangan. Oh nggak bisa ya. Jadi nggak bisa seperti ini. Jadi kita harus buka lewat sini. Nah, lewat ini ya. Nah, ini udah lumayan mulai gampang. Jadi kita menggunakan ini apa ini? Bekas anti gores. Ya, bekas anti gores dan jangan pakai cairan. Kalau pakai cairan itu bisa melelehkan si ini nih, cat yang ada di backdoornya itu. Ini kan susah ya, susah. Nah, jangan terlalu dipaksa, nanti catnya bakalan melupas ataupun ke bawah. Gunakan hot air gun seperti ini. Beli juga di keranjang kuning video ini. Cover itu sangat disarankan dengan menggunakan hot air gun. Untuk pemula hati-hati ya, bisa lihat YouTube dulu untuk merek HP kalian. Takutnya kalian sebet kayak gini nih, kayak gini kan. Ada backdoor nih, kan cara mencopot backdoor. Ini kan backdoor, kalian sebet seperti ini. Set. Ini kan dipaksakan karena nggak kelihatan nantinya. Ini tuh bisa merusak bagian fingerprint. Nanti fingerprintnya nggak bakalan jalan. Walaupun on off-nya semuanya nggak bakalan jalan juga. Kalau misalkan fingerprint dan on off itu menyatu ya. Oke. Hot air gun dan juga pahami kondisi HP-nya itu apakah ada fleksibel LCD-nya yang di atas atau ada fleksibel fingerprint. Jadi ketika membuka back cover itu harus benar-benar mengetahui kondisi HP kalian. Kita buka untuk bautnya. Barulah ya, setelah kita buka back cover dan juga baut, baru kita bisa buka lewat sini. Nih, ribetnya HP sekarang ya kayak gini ya. Kalau HP lama kan bisa ya. Ini kuku gua kenapa ya? Nah, ini kan, ini kebuka. Hati-hati ya, fingerprint nih, hati-hati. Jadi kita buka ininya. Lanjut untuk LCD baru, kita bisa mengetesnya terlebih dahulu tanpa memasangkan ya. Jadi biar nanti ada kenapa-napa itu LCD-nya nggak belepotan sama si lemnya ya. Jadi kita wajib ya. Proses itu wajib mengecek seperti ini biar nanti itu tidak menyebabkan penyesalan ya, karena ada juga ya toko-toko itu yang memang dia itu nggak mau menerima ketika LCD sudah dalam keadaan
sudah dilem ataupun terkena lem. Nah, karena kan ini pun juga bakalan kita lepas ya, si bagian penghalang ini kita lepas juga bagian fleksibel, ada double tipnya. Nah, ini kita lepas, ini agar nanti pas pemasangan itu semuanya itu presisi, tekuk seperti ini nih. Jadi bagian sininya itu rata, ya, jadi enggak terlalu ke belakang yang menyebabkan si touchscreen ini terhalang oleh fleksibel. Itu yang menyebabkan pemasangan LCD kurang rapi salah satunya ya. Kita singkirkan dulu LCD-nya, harus sudah bagus untuk uji tes ya. Kita lanjut ke HP-nya. Ini cara membukanya, gua buka secara paksa aja ya. Ini kita lanjut seperti ini. Dengerin suaranya ya. Ini pernah dibuka juga kayaknya ya. LCD pun juga pernah diganti ini kayaknya ya. Soalnya ada ini cap 2024. Kita buka, ini LCD-nya sudah jelek juga, jadi kita bakalan buka secara paksa juga. Kita hancurkan aja ya, karena LCD-nya pun juga udah nggak bakalan dipakai lagi. Nah, ini nggak apa-apa seperti ini. Nah, ini merek OG Super, udah 1 tahun ya, dari mulai 030724. Ini sama juga di gua pasangnya Doni ya, mereknya Doni. Ini Alexander juga sama ya. Lihat aja, cek di video sebelumnya gua belinya di mana, sama ya. Ini pemasangan gua udah 1 tahun dan kekuatannya 1 tahun. Nah, yang paling penting adalah ini semua itu harus bersih. Harus bersih. Kalau nggak bersih nanti yang menyebabkan bersih putih itu ada kotoran di bagian sini. Jadi LCD-nya itu menekan ke bagian sininya yang cuma bersih putih. Jadi harus semuanya harus bersih di bagian tatakan LCD mesin. Di bagian frame, bagian pinggir sini tuh harus semuanya bersih. Jadi kita bersihkan secara menyeluruh dan merata. Nah, ini ya bisa kalian lihat, jadi ini tuh udah kelihatan bersih sekali. Jadi untuk pergantian LCD supaya hasilnya merata, kita pun juga harus membersihkannya juga secara merata. Dan kita tinggal pasangkan lemnya. Ini hati-hati ya, karena di bagian situ ada sensor, jadi jangan sampai lemnya itu terkena sensor. Ini ya, yang sudah kita double tip tadi, dari hasil bawaannya kita lepas juga semua lakbannya, langsung tinggal tempelkan. Ini keadaan HP agak bengkok ya, nih agak bengkok ini guys, susah ya, udah kepala ini ada lemnya ya. Kita tinggal langsung aja, tuh agak bengkok ya kan, bagian situ agak bengkok HP-nya. Jadi masalahnya ini agak bengkok HP-nya. Gua nggak nge dari awal. Kalau tahu gitu gua bisa rapiin terlebih dahulu yang bekokannya. Ini sekarang kan udah ke lem, jadi gua males bersihinnya lagi untuk lem-lemnya. Jadi gua milih untuk pasang aja langsung ya. Ini bengkok nih, bagian tengahnya itu nggak bisa rata. Tengahnya lanjut. Di sini kita langsung bersihkan lem yang keluar, mau menggunakan tisu anti gores ya, mau tisu magic juga nggak apa-apa ya, terserah kalian itu malah. Yang penting luarnya itu bersih ya, nggak ada lem yang lebar keluar. Tambahkan cairan alkohol.
sambil tekan ya layarnya ya, takutnya kan alkoholnya masuk ke dalam jadi nantinya susah kering. Ini prime-nya bengkok guys, sedikit bengkok sedikit. Jadi ini bisa jadi kurang rapi nantinya. Tapi gue sesuai janji ya bakalan rapi. Kalau gue udah ngomong rapi itu rapi lah, gak mungkin gak rapi. Nih kita gunakan karet ya terlebih dahulu. Ini dari bawah kita usaha presisi, udah presisi, kita karetin, kita press. Nih satu, atas kita lihat harus presisi ya, jangan sampai kelebihan nanti bisa pecah LCD ya. Ini selama berapa jam? Kalau untuk yang bengkok ini harus agak lamaan supaya LCD nya mengikuti tulangannya yang bengkok, jadi harus minimalnya itu 3 jam kalau LCD nya yang normal, premnya yang normal yang enggak bengkok, yang lurus-lurus aja ya, ini 2 jam juga cukup. Kalau misal untuk LCD nya yang bengkok ininya nih melengkung kan, ini melengkung jadi dari sini itu agak ke bawah. Nah jadi ini harus minimalnya itu 3 jam guys, 3 jam, maksimalnya itu 4 jam, nggak boleh terlalu lama juga kalau menurut gua. Ini kalau misal pemasangan rapi, di press sekenceng apapun juga, LCD nya itu bakalan aman. LCD nya itu bakalan aman kalau misalkan pemasangannya itu rapi dan memang nggak ada apa sih, nggak kotor ya di bagian premnya, itu bakalan aman ya. Sebagian sini bengkok, ini bengkok nih, LCD nya juga jadi ikutan bengkok kalau kayak gini, jadi agak rentan juga sih ini, gua nggak bengkok kayak gini. Coba ya cas, tadi kalau habis baterainya. Gak nyala ini loh, gak nyala, ini udah dicas gak nyala ini. Pak ininya belum masuk ya, ini udah guys, oh belum nih. Nah panik kan ya, biasa lah ya. Ini nanti bisa kita lanjut lagi videonya setelah 3 jam ya, setelah 3 jam. Intinya jangan sampai ada yang nggak presisi ya. Bengkok, bagian bawah sini bengkok, udah kelihatan sih ini rapinya kayak gimana ya. Bagian bawah, bagian atas udah kelihatan banget ya, cuman ini doang bengkok nih, ini ke belakang bengkok, tapi overall rapi dan bagus. 3 jam kalau yang bengkok ini 3 jam. Kalau gua tahu dari awal bengkok udah gua rapikan terlebih dahulu, yang bengkoknya gua urusin terlebih dahulu. Cuma ini udah terlanjur, tadi terlanjur lem, gua malas bersihnya lagi, jadi ya ini bakalan rapi sih menurut gua.